Kenalin, nama aku Romi. Hari ini aku bakal ngajarin materi pengenalan umum tentang analisa teks. Hari ini tuh sebenarnya uh, teorinya nggak terlalu banyak ya. Hari ini kita bakal lebih banyak latihan soal aja. Jadi nanti aku kasih rumusnya beberapa aja bakal kita pakai. Terus sisanya kita latihan soal aja. Jadi rumusnya itu pertama itu kalau nggak salah nanti kita bakal pakai ekuivalensi. Ekuivalensi. Nah, ekuivalensi ini tuh kalau ada yang belum tahu, rumusnya itu kita misalin jika P maka Q ini bakal setara. Suaranya kesat-kesat ya? Coba. Oh, bentar ya. Eh, ini udah mendingan nggak ya? Masih, bentar ya. Masih Kak. Eh, ini udah nggak ya? Lumayan. Oke, ini aku juga nggak tahu kenapa. Tapi nanti kalau misalnya nggak jelas, chat aja ya. Jadi aku lanjutin untuk yang ekuivalensi itu rumusnya jika P maka Q itu bakal jadi salah, itu bakal jadi negasi P atau Q, sama satu lagi itu bakal jadi jika bukan Q maka bukan P. Nah, eh, ini satu, terus satu lagi tuh kita nanti bakal pakai silogisme. Silogisme itu ini lumayan sederhana ya. Ini kalau ada pernyataan satunya jika P maka Q, terus pernyataan keduanya jika Q maka R, nanti bisa kita simpulin simpulannya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, bentar ya, aku coba cari dulu ini mic-nya. Ini aku nggak tahu kenapa, tapi kalau misalnya ini banget nanti chat aja ya. Ini kalau enggak kalian coba latihan soal dulu. Ini nomor satunya sambil aku coba cari kenapa ya. Nanti kalau misalnya udah tahu jawabannya ini aja uh, chat di Zoom, mau private chat juga boleh. Kalian boleh kerjain dulu soalnya.
Oke, ini udah banyak ya yang jawab. Jadi ini kalau kita lihat teksnya kan, eee, kalau ini kan kita lihatnya dari sini ya, jika hari Rabu dan jika hari Rabu dan mobilnya dapat digunakan, maka Daniel mengunjungi ibunya. Terus sama satu lagi, jika hari libur dan mobilnya tidak dapat digunakan, maka Daniel mengunjungi saudara laki-laki. Nah, ini kan kita dapat 2 kalimat ya. Pertama, kalau harinya Rabu, terus mobilnya dapat digunakan, maka dia ke ibunya. Tapi kalau hari libur sama tidak dapat digunakan, maka dia ke saudara laki-lakinya. Nah, terus tuh kalau kita lihat pilihannya, yang A itu jika bukan hari libur dan hari Rabu, maka Daniel mengunjungi ibunya. Nah, ini kan belum tentu ya. Nah, ini kan belum tentu ya. Belum tentu. Maka yang A ini salah. Yang ini kan karena bukan hari libur. Karena kalau bukan hari libur kan masih banyak hari lain ya selain hari Rabu. Terus yang B itu jika Daniel dapat menggunakan mobilnya dan bukan hari libur, nah ini juga belum tentu juga ya. Karena balik lagi bukan hari libur. Maka ini salah juga. Terus yang C, jika dia dapat menggunakan mobil dan itu adalah hari libur, maka Daniel mengunjungi ibunya. Nah ini salah juga, karena ini hari libur. Ya. Harusnya dia cuma bisa hari Rabu, jadi salah. Terus yang D, jika dia dapat menggunakan mobil dan Daniel tidak mengunjungi ibunya, maka hari itu bukan hari Rabu. Nah ini benar ya, karena kalau misalnya dia bisa pakai mobil ini pakai mobil, terus ini tidak mengunjungi ibunya, berarti dia harus harinya itu hari apapun selain hari Rabu. Jadi ini benar. Terus yang E, jika hari Rabu dan hari libur, maka ini maka Daniel mengunjungi ibunya. Nah itu belum salah juga ya, karena hari libur. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ini mungkin aku coba ini B-nya lagi ya, karena aku yang lihat banyak banget yang jawab B. Nah, jadi yang B ini uh, kalau lihat dari kalimat pertama kan dia dapat menggunakan mobilnya udah memenuhi syarat pertama ya. Yang syarat pertama berarti terpenuhi. Terus bukan hari libur nih dan bukan hari libur. Nah, masalah dia bukan hari libur terus dia ngunjungin ibunya. Tapi di sini kalimat pertama itu bilang dia bakal ngunjungin ibunya kalau jadi meskipun ini bukan hari libur, ini nggak menjamin ini bukan hari Rabu gitu. Ini bisa dari Senin sampai Jumat. Nah, jadi dia belum tentu ngunjungin ibunya juga di hari yang bukan hari libur gitu. Ngerti nggak? Ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau tanya, tanya aja. Kalau misalnya udah ngerti, aku lanjut. Oh, ini. Kalau yang D itu kalau kita lihat syarat. Bentar. Kalau kita lihat syarat D itu, dia ngomongnya
dia pakai mobil dan dia tidak mengunjungi ibunya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat kalimat pertama, dia bakal ngunjungin ibunya tuh syaratnya dua. Syaratnya itu hari Rabu sama ada mobil. Nah, ini kalau di kalimatnya kita lihat dia bisa pakai mobil, terus dia nggak ngunjungin ibunya. Nah, kan dia ngunjungin ibunya ini kan cuma di hari Rabu ya. Kalau kita ngikutin kalimatnya, dia bakal datang ngunjungin ibunya kalau itu hari Rabu. Jadi karena dia ada mobil dan dia nggak ngunjungin ibunya, kita bisa pastiin kalau misalnya hari itu bukan hari Rabu gitu. Ngerti nggak ya? Karena kalau Oh hari iya, Rabu, paham. ngerti ya? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kalau misalnya gitu, gue lanjut ya. Ini boleh kerjain sama kita tadi. Kalau misalnya udah dapet jawabannya, boleh chat di Zoom ya.
Oke, ini yang jawab udah banyak ya, jadi aku bahas aja. Jadi ini kalimatnya lumayan pendek ya. Aduh salah. Nah, jadi kalimatnya bisa dibaca ya, terus diminta pernyataan yang benar. Terus kita lihat dulu dari yang pilihan A. Jika terdapat 4 penelitian utama yang menghasilkan hasil yang sama, maka penelitian tersebut akurat. Nah ini uh, bisa kita simpulin salah ya. Kenapa bisa salah? Karena uh, di teks ini nggak ada ngebahas sama sekali cara bikin penelitian ini jadi akurat. Jadi dia cuma kalimatnya cuma ngomong negara kayak anak di negara X yang obesitas bla 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 4 penelitian utama dilakukan sama, jadi cuma bilang 4 penelitian utama yang dilakukan 10 tahun terakhir. Dia nggak bilang ini penelitian akurat atau enggak, dia cuma bilang 4 penelitian ini dilakukan sama 10 tahun terakhir. Jadi yang A salah. Terus yang B, selama 10 tahun terakhir anak-anak di negara X semakin kurang aktif secara fisik. Nah ini dia kalimat ini berusaha ini ya untuk cari tahu penyebabnya apa, kenapa bisa uh, obesitas ini lebih banyak 80% gitu ya. Ini tapi B ini juga salah karena di kalimatnya nggak dikasih tahu apa-apa tentang tentang kenapa obesitasnya bisa terjadi gitu. Jadi kalimat B ini salah karena nggak ada datanya. Terus kita lompat dulu yang ke D. Yang D ini selama 10 tahun terakhir jumlah anak di negara X yang kekurangan berat badan telah menurun. Nah ini uh, bisa dibilang salah karena kalau jumlah yang mengalami obesitas meningkat belum tentu yang mengalami kekurangan berat badan turun. Bisa aja yang obesitas nambah, yang obesitas nambah, yang kekurangan juga nambah, malah yang di tengah-tengahnya yang turun gitu kan. Jadi bisa aja dua-duanya naik, bisa karena nggak dia nggak apa yang obesitas sama kekurangan berat badan itu nggak memiliki hubungan sebab akibat. Jadi ini salah. Terus yang E, kejadian obesitas pada anak-anak di negara X cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak-anak. Nah ini juga salah ya, karena uh, di teksnya nggak diomongin usianya sama sekali, nggak diomong. Ya, jadi yang C ini kenapa benar? Kita baca dulu soal kalimatnya. Jumlah anak-anak di negara X yang tidak mengalami obesitas meningkat selama 10 tahun terakhir. Nah ini benar ya, karena definisi obesitas pada teks kan 20% yang memiliki lebih banyak lemak tubuh. Jadi kalau misalnya jumlah mengalami obesitas meningkat, berarti yang tidak mengalami obesitas juga meningkat gitu. Gimana? Ini jawabannya wah, ini aku baca pertama kali juga salah. Jadi Abi hebat. Gimana? Ada yang mau ditanya? Oke, aku coba jelasin ulang ya. Jadi yang C ini jumlah anak-anak di negara X yang tidak mengalami obesitas meningkat selama 10 tahun terakhir. Nah ini tuh bisa kita boleh lihatin dulu ya yang kata-kata ini. Yang tidak mengalami obesitas, nah tidak mengalami obesitas meningkat. Nah, ini kita bisa bilang pasti benar kenyataannya karena definisi obesitas di kalimat kan ini ya, obesitas di sini tuh dia definisikan sebagai anak yang memiliki lebih banyak lemak
lebih banyak lemak tubuh daripada 80% anak-anak lainnya gitu. Jadi kalau misalnya eh, kalau jumlah yang mengalami obesitas naik, berarti yang tidak mengalami obesitas juga naik gitu. Karena dia mendefinisikan obesitas itu sebagai dia distribusi gitu loh. Jadi kalau misalnya dia cuma ngambil, dia cuma dibandingin semua populasi anak-anak itu, dia nyari yang lemaknya lebih banyak lemak daripada 80% anak-anak lain gitu. Jadi dia nggak dia mendefinisikan obesitas itu nggak kayak misalnya yang obesitas eh, misalnya beratnya lebih dari 50 kilogram gitu. Itu enggak, dia cuma lihat misalnya dari 100 anak nih, ya 100 anak misalnya eh, rata-rata berat badannya rata-ratanya misalnya 40 kilo nih, 40 kilogram. Jadi dia cari anak-anak yang eh, lebih tinggi dari ini kan, yang lebih tinggi dari ini. Nah, jadi kalau misalnya eh, yang ngalamin obesitasnya nambah, otomatis itunya naik lagi. Eh, Kalau ditanya hubungan sama humus, enggak, ini kita enggak ada hubungan ya sama humus. Ini jadi kita logika. Jadi yang nyambungin kenapa kita bisa simpulin jadi kayak gini tuh karena pakai definisi yang ini yang memiliki ya. Jadi kita nyimpulin dari data yang dikasih soal. Kan soalnya bilang yang punya obesitas itu tuh yang dia kita kasih label anak yang mengalami obesitas itu anak yang punya lemak tubuh lebih banyak eh, lebih banyak dari 80% anak-anak lainnya gitu. Kebayang nggak ya? Ada yang masih bingung nggak ya? Eh, udah lumayan ngerti ya. Kalau udah ngerti aku lanjut ya. Ya, jadi misalnya intinya tuh kalau kalian kerjain soal-soal kayak gini tuh nggak boleh pakai pemahaman kalian yang kalian tahu selama ini. Kalian pakai apa yang dikasih soal aja tuh ya. Ya, aku lanjut nomor 3 sama tadi ya. Jadi kalau udah tahu jawabannya boleh cek Zoom.
Oke, karena udah ada yang pusing, aku coba jelasin aja ya. Jadi nomor 3 ini, eee, seorang juru bicara mengatakan bahwa dalam pemilihan gubernur bla bla bla, terus ini kita tangannya. Aduh, aku pencet ini. Eee, nih, pokoknya 57% pemilih, perempuan. Terus pemilihnya range-nya 18 sampai 65 tahun, gitu ya. Terus ini harusnya ada 2/3 nih, canda. Ya, 2/3 dari mereka mendukung Gubernur X. Nah ini karena aku baru lihat aku kurang 2/3, coba kalian baca soalnya lagi ya. Aku kasih waktu 2 menit deh. Oke, ini udah pada jawab ya. Jadi aku coba bahas aja. Ada. Nah, oke. Jadi sampai mana? Iya, 2/3 dari mereka mungkin mendukung Gubernur X. Nah, terus kita diminta mana yang pasti benar ya. Pasti benar, kita lihat dulu yang A. Setidaknya 50% dari pemilih perempuan mendukung Gubernur X. Nah, ini kalau dilihat kan dibilang 50% dari pemilih perempuan ya. Itu belum tentu ya. Si Gubernur X ini uh, yang misalnya kan pendukung tuh ada 50% laki-laki, anggapnya gini aja, misal kalau kita misalin gini, 50% laki-laki 50% perempuan, kalau misalnya laki-lakinya ini mendukung yang mendukung X 100% nih, jadi perempuannya nggak mungkin 50 lagi dong, jadi yang ini salah karena belum tentu kalau A. Terus yang B, 43% pemilih dalam pemilu adalah laki-laki dan beberapa dari mereka mendukung Gubernur X. Pertama, kita baca dulu. 43% pemilih dan pemilu laki-laki. Oke. Terus beberapa dari mereka mendukung Gubernur X. Nah, ini tuh uh, bisa dianggap salah ya. Soalnya bisa aja balik lagi kayak bisa aja semua laki-lakinya yang mendukung Gubernur X. Jadi nggak beberapa, tapi ini bisa aja semua. Gitu. Jadi ini salah. Terus yang C,
Gubernur X mendapatkan dukungan lebih banyak dari pemilih perempuan daripada pemilih laki-laki. Oke. Yang C ini di soal nih nggak dibilang ya. Dia cuma bilang 57% pemilih perempuan usianya, terus 2/3-nya mendukung Gubernur X. Nah terus dia nggak dijelaskan secara spesifik ya. Dia lebih banyak didukung pemilih perempuan atau pemilih laki-laki. Jadi ini salah karena nggak dikasih tahu di soal. Terus kedua, yang D, tidak ada kandidat lain dalam pemilu yang memperoleh lebih dari 30% suara. Nah ini uh, salah ya, soalnya kan dikasih tahu di sini yang milih Gubernur X 2/3. Kalau misalnya kalau ternyata calonnya cuma dua, kalau calonnya cuma dua, kalau misalnya Gubernur X dapat 2/3, satunya lagi kan pasti dapat 1/3 ya. Kalau 1/3 berarti kan ini ekuivalen sama 33%. Jadi ini salah. Ya. Terus yang 43% pemilih dalam pemilu adalah laki-laki dan tidak ada yang berusia lebih dari 50 tahun. Ini tahun ini lah, masih tahun. Nah, ini benar ya. Soalnya udah di soal dan dikasih tahu secara spesifik umurnya 18 sama 65 tahun. Jadi yang benar jawabannya yang E gitu. Ada yang mau tanya? Oke, ini aku coba ulang secara singkat ya. Yang A itu salah karena eh, bisa aja yang dukung si Gubernur X ini 100% ya. Jadi eh, perempuannya belum tentu 50% gitu. Jadi ini salah. Terus yang B, 43% pemilih dalam pemilu adalah laki-laki dan beberapa dari mereka mendukung Gubernur X. Nah ini tuh salah karena bisa aja dari 43% laki-laki ini semuanya mendukung Gubernur X. Jadi beberapa di sini tuh bisa aja semua gitu. Jadi ini salah. Terus yang C, Gubernur X mendapatkan dukungan lebih banyak dari pemilih perempuan daripada laki-laki. Nah ini salah ya. Ini salahnya karena nggak dikasih tahu secara spesifik di soal yang dukung Gubernur X ini uh, jenis kelaminnya gimana, apa lebih banyak laki-laki atau lebih banyak perempuan gitu. Terus yang D, tidak ada kandidat lain dalam pemilu yang memperoleh lebih dari 30% suara. Nah ini tuh salah karena kalau misalnya Gubernur X ini saingannya cuma satu, kan calonnya cuma dua ya berarti ya yang dipilih. Kalau calonnya cuma dua, bisa aja uh, saingannya dapat sepertiga kan. Soalnya kan si Gubernur X udah dapat 2/3. Jadi kalau saingannya bisa dapat sepertiga, saingannya bakal dapat 33% suara. Makanya 30%-nya di sini salah gitu. Terus yang E, 43% pemilih dan pemilu adalah laki-laki dan tidak ada yang berusia lebih dari 65 tahun. Nah, ini benar ya, karena di soalnya udah dikasih tahu secara spesifik kalau umurnya itu ada di rentang 18 sama 65 tahun gitu. Ada yang mau ditanya? Oke, okay. Semoga yang lain juga paham ya.
Kalau udah aku lanjut ke nomor 4. Sama ya kayak tadi. Kalau udah boleh chat jawaban di Zoom. Oke, ini yang jawab udah lumayan banyak. Aku bahas aja. Oke, ini dari teks ini kita boleh fokus ke yang ini aja. Yang mana ya? Yang ini. Yang ini. Dari disertifikasi secara tertulis oleh pihak ketiga, Anda dijamin mendapatkan harga yang wajar. Nah, kita kayak fokus ke kalimat ini aja dulu. Terus di soalnya tuh minta yang dapat memperkuat argumen ya. Jadi kita lihat dulu yang A. Banyak toko perhiasan selain Gemworld juga memberikan sertifikat tertulis tentang kualitas pekerjaan mereka, tapi memberikan harga yang tidak wajar. Nah ini justru ini ya, melemahkan ya, yang tidak wajar ini melemahkan. Jadi terus yang B, sertifikasi berlian di Jamworld ditulis oleh karyawan Jamworld. Nah ini kalimat ini yang bisa kita anggap memperlemah karena tidak menunjukkan adanya jaminan harga yang wajar gitu. Jadi dianggapnya nanti kayak sertifikatnya ini dianggap kayak asal-asalan gitu kan. Jadi nggak ada standar gitu kalau misalnya cuma ditulis sama karyawan si toko ini. Jadi ini dianggap melemahkan. Terus yang C, Cembele yang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Memiliki kualitas yang lebih tinggi. Oke. Ini kalimat ini sebenarnya ini ya, kan sini kita fokusnya bilang
disertifikasi pihak ketiga, terus dijamin harga yang wajar. Tapi kita nggak di ini loh, nggak dijelaskan hubungannya, nggak ada hubungannya gitu. Jadi kualitas sama harga yang wajar ini nggak ada hubungannya. Jadi dianggap memperlemah. Terus yang D, sertifikasinya diterbitkan oleh lembaga penilai berlian independen yang sudah bertaraf internasional. Nah, ini bisa dianggap ini ya, memperkuat argumen karena di sini dia dibilang sertifikatnya ditulis oleh pihak ketiga ya di sini, pihak ketiga. Terus di sini ditambahin lagi dia diterbitkan oleh lembaga penilai berlian independen. Independen ini kan bisa kita anggap kayak pihak ketiga juga ya. Bisa dianggap pihak ketiga. Jadi yang di ini bisa dianggap memperkuat. Terus yang E, pasar berlian sangat fluktuatif sehingga harga berlian paling mahal dapat berubah ratusan dolar dari satu hari ke hari berikutnya. Terus ini memperlemah ya karena uh, harga fluktuatif ini nggak ada hubungannya sama harganya wajar, tapi masih wajar kan ya, berarti ini juga ya masih nggak apa-apa. Jadi ini nggak memperkuat gitu. Ada yang mau ditanya nggak ya? Oke, ngerti ya. Oke, kalau udah aku lanjut. Oke, dicoba dibaca-baca dulu. Ini sampai nomor 10 ya. Oke, ini aku bahas aja ya. Jadi untuk nomor 5 kita lihat soalnya dulu. Itu tuh di
simpulinnya tuh gimana ya? Oh ini, yang nih, secara umum konsumen lebih menyukai rasa minuman ringan yang diusulkan daripada merek yang sudah terkenal. Ini kita bisa lihat di sini, rasa minuman ringan. Terus menurut tim marketingnya, perusahaan X memiliki peluang sukses yang lebih bagus. Nah ini peluang sukses yang bagus. Nah, oke lah. Terus ini diminta yang melemahkan. Melemahkan. Oke, kita lihat yang uh, beberapa konsumen dalam uji rasa lebih menyukai rasa minuman dari merek yang sudah terkenal. Nah ini salah ya. Ini justru ini melemahkan. Jadi ini salah. Karena kebalik gitu. Terus yang B, minuman ringan lain yang digunakan dalam uji rasa juga diproduksi oleh perusahaan X. Nah yang ini nggak jelas nih. Ini nggak ada hubungannya. Ya, ini karena nggak ada hubungannya, ya salah gitu. Dia nggak melemahkan, nggak memperkuat, tapi nggak ada hubungan. Terus yang C, minuman ringan lain dengan rasa yang mirip dengan minuman ringan baru pernah dihentikan produksinya oleh perusahaan kompetitor karena terbukti mengandung zat yang berbahaya. Nah, kalau misalnya yang C ini bisa dianggap melemahkan ya, karena kalau misalnya eh, kalau misalnya dia tahu nih kalau produksinya pernah dihentikan yang rasanya mirip kan, uh, jadi melemahkan argumen yang bilang peluang suksesnya bagus gitu kan. Jadi yang benar ini C, karena dia mematikan yang peluang sukses ini. Terus yang D, perusahaan X belum merancang label untuk minuman ringan baru. Nah ini sama ya, nggak ada hubungannya. Jadi ini salah. Terus yang E, nama minuman ringan baru sangat mirip dengan merek yang sudah terkenal. Ini sama kayak yang D, nggak ada hubungannya ya. Ini kita kan uh, bahasanya kan lebih ke rasa minumannya ya, bukan nama ataupun label. Jadi ini salah juga. Ada yang mau ditanya? Gimana? Ada yang mau ditanya? Ayo absen lagi siapa yang paham? Aman ya, aman. Oke. Kau lanjut. Oke. Nomor 5 tadi jawabannya C ya.
Oke, udah banyak yang itu yang job aku bahas ya. Jadi nomor 6 ini kita lihat soalnya tuh yang bagian ini aja. Yang studi baru menunjukkan mayoritas pelaku perilaku kekerasan tidak menghabiskan lebih banyak waktu main video game. Sama satu lagi dibaca oleh karena itu para ahli berpendapat bahwa paparan kekerasan video game bukanlah pengaruh. Aduh, ya gitulah, bukanlah pengaruh. Ya. Terus diminta yang melemahkan, melemahkan. Terus kita lihat yang A dulu. Yang A, rata-rata siswa sekolah menengah menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain video game kekerasan dibandingkan siswa sekolah menengah atas 20 tahun yang lalu. Ini justru tidak ada hubungannya ya. Maksudnya kita ngomongin dampak video game yang berbau kekerasan sama kekerasan yang benar kan gitu. Ini nggak ada hubungannya sama siswa sekolah menengah atas 20 tahun yang lalu. Terus yang B, jadi ini salah ya, karena nggak ada hubungannya. Terus yang B, sebagian besar pelaku insiden kekerasan tidak menunjukkan perilaku seperti itu sebelum mereka terpapar video game kekerasan. Karena uh, kalau B ini bisa dianggap melemahkan ya, karena kalau di sini, kalau dari kalimat yang B ini, yang sebagian besar perilaku insiden kekerasan, pelaku insiden kekerasan tidak menunjukkan perilaku seperti itu sebelum mereka terpapar video game, berarti kalau misalnya dia ngomong gini artinya dia mau menyimpulkan hubungan video game sama perilaku kekerasan beneran ada gitu. Jadi ini bisa dianggap melemahkan argumen yang bilang awalnya bukan pengaruh gitu. Maksudnya kan di teks dibilang tidak ada pengaruh. Kalau bisa di pilihan B dibilang ada pengaruhnya. Jadi yang B melemahkan gitu. Jadi terus yang C, mereka yang pernah melakukan kekerasan di masa kanak-kanak lebih mungkin untuk mencari dan berpartisipasi dalam video game kekerasan. Nah ini uh, memperkuat gitu ya, memperkuat mereka pernah melakukan kekerasan di masa kanak-kanak lebih mungkin masuk malah ini berpartisipasi dalam video game. Justru ini memperkuat gitu ya. Terus ini salah, kan bukan, ini salah. Nah, terus yang D, selama 20 tahun terakhir siswa sekolah menengah yang tidak bermain video game kekerasan telah terlibat dalam insiden kekerasan. Nah ini kalau mau perkuat ya, dia bilang yang tidak bermain malah telah terlibat gitu ya. Jadi ini memperkuat. Ini salah. Terus yang E, sebagian besar pelaku insiden kekerasan yang diwawancarai mengaku senang bermain video game. Nah ini bisa dianggap melemahkan, tapi uh, mereka bisa aja kan, uh, mungkin sebelum mereka main video game, mereka sudah suka kekerasan gitu, sudah suka pukul-pukulan sebelum mereka main video game. Jadi ini tidak bisa dianggap sebagai yang melemahkan gitu. Jadi ini juga salah. Karena bisa aja sebelum main udah suka pukul-pukulan gitu. Ada yang mau ditanya? Uh, Kalau PPT ini nanti kalau kalian jadi menti di PJJ bakal dapat. Ada yang mau tanya nggak ya? Oke, aman ya, aman ya. Oke, lanjut. Itu namanya boleh itu. Lanjut nomor 7.
Soalnya ada 10 ya? Oke, aku langsung bahas aja ya. Jadi yang ini tuh kita lihat soalnya. Pertama yang ini, yang wanita ternyata mereka lebih sering ke gym gitu. Pergi ke gym lebih sering. Kok kok turun? Ya pergi ke gym lebih sering. Terus kalimat berikutnya, wanita menghabiskan lebih banyak uang untuk beli pakaian olahraga, tidak kehilangan berat badan, tidak kehilangan berat badan lebih banyak daripada wanita yang menghabiskan lebih sedikit uang. Jadi kalimatnya bilang yang beli pakaian olahraga lebih yang menghabiskan uang untuk beli pakaian olahraga uh, berat badannya sama-sama aja sama yang nggak beli pakaian gitu ya intinya ya. Terus diminta yang tidak membantu menjelaskan hasil penelitian. Oke. Oke. Yang wanita yang menghabiskan lebih banyak uang untuk pakaian olahraga mereka tidak berolahraga sekeras mereka yang menghabiskan lebih sedikit uang. Nah ini ya, tidak berolahraga sekeras tutup udah, tidak berolahraga sekeras mereka menghabiskan lebih sedikit uang gitu ya, karena mereka terlalu peduli untuk terlihat bagus di gym. Nah ini uh, tidak ini ya, tidak ada hubungannya ya, maksudnya tidak relevan sama soal, jadi ini salah. Terus kita lanjut dulu ke C. Wanita yang menghabiskan lebih sedikit uang untuk pakaian olahraga mereka berolahraga lebih sering, hanya jarang di gym. Nah ini uh, yang dia maksud ini nggak ini ya, tidak, bukannya tidak membantu tapi dia justru kayak menyimpulkan sendiri gitu. Jadi ini salah. Terus yang D, para wanita yang menghabiskan lebih banyak uang untuk pakaian olahraga mereka lebih memfokuskan latihan mereka pada latihan kekuatan dan lebih sedikit pada pembakaran lemak. Nah ini nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungan sama soalnya. Jadi ini salah. Dia nggak soalnya kan dia minta jelasin uh, fokus latihannya ya, nggak ada hubungan sama fokus latihan. Terus yang E, para wanita yang menghabiskan lebih banyak uang untuk pakaian olahraga mereka rata-rata sudah memiliki berat badan ideal. Nah ini uh, justru ini ya, kayak membantu gitu ya, membantu menjelaskan. Jadi ini salah. Terus yang B, kita balik yang B. Wanita yang menghabiskan lebih banyak uang untuk pakaian olahraga mereka memiliki keanggotaan tetap dalam program penurunan berat badan. Nah ini uh, dia kasih tahu yang beli pakaian olahraga lebih banyak punya keanggotaan dalam program penurunan berat badan, tapi dia nggak jelasin kenapa berat badannya nggak turun-turun gitu. Jadi ini tidak membantu ya, tidak membantu soal. Karena dia cuma bilang punya keanggotaan tetap dalam program penurunan berat badan. Ada yang mau ditanya?
Gimana yang lain? Udah ngerti apa enggak? Maksudnya oh, keanggotaan itu ini kayak, misalnya kamu, eee, langganan jadi member gym gitu. Kamu kalau misalnya langganan jadi member gym kan nggak bikin kamu tiap hari masuk gym juga kan. Jadi misalnya sama aja kayak ini, kamu masuk kamu jadi apa, kamu kayak apa ya, jadi kayak anggota gitu, anggota yang bayar gitu, anggota buat ikut program penurunan berat badan, tapi kamu nggak berat badan kamu nggak turun-turun gitu loh. Jadi yang nggak membantu pernyataannya gitu. Udah. Oke, tapi ya aman ya. Oke, karena sisa waktunya nggak banyak lagi, aku langsung lanjut aja ke nomor 8. Nah, ini pendek nih. Oke, aku bahas ya. Ini udah tuh apa ya? Pada minggu. Oke, kita lihat dulu yang kalimat pertama. Nggak, maksudnya kalimatnya disusun ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Kalimat pertama, Karin memiliki IPK lebih tinggi dari Pinkan. Berarti kita bisa anggap Karin besar Pinkan. Oke. Terus yang kedua, Maya IPK lebih tinggi dari Ana. Berarti Maya lebih besar dari Ana. Oke. Terus yang ini, Shanin lebih tinggi dari Maya. Shanin, Maya. Sama yang terakhir, Karin lebih tinggi dari Maya. Oke, ini udah dapat 4. Kita bisa langsung bikin kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu sama yang ini dulu. Yang ini Karin kan sama-sama ini ya. Berarti kita bisa simpulin Karin lebih besar dari Pinkan dan Maya. Nah, aku baca nih. Oke. Terus yang kedua Shanin. Shanin itu
Sanim pertama lebih besar dari Maya, terus Maya lebih besar dari An. Berarti bisa kita susun ya. Sanim, Maya, sama An. Oke. Dari sini bisa langsung kita jawab. Baca. Baca. Maya IPK lebih tinggi dari Karin. Maya di sini, Karin nggak ada hubungannya ini ya sama Karin, salah ya. Berarti bukan ini. Terus Karin IPK lebih tinggi dari Maya. Salah, masih salah ya. Ini Karin. Terus Ana IPK lebih tinggi dari Pintan. Ana IPK lebih tinggi dari Pintan. Nggak tahu. Salah. Terus Pintan memilih dari mana? Pintan IPK lebih tinggi dari Maya. Nggak diketahui ya, tapi salah. Tinggi dari Sanin. Ana IPK lebih tinggi dari Sanin. Salah. Ini sih. Salah ya. Nah, maksudnya kan kebalik ya. Maksudnya Sanin lebih tinggi dari, berarti kayaknya udah aman lah ya ini ya. Ada yang mau ditanya nggak ya? Aman. Semoga aman ya. Posisi aman. Oke. Kalau itu aku lanjut. Mari dikerjakan dulu. Oke. Yang jawab udah banyak. Aku langsung coba bahas aja ya. Oke. Oke. Orang dengan masalah keuangan yang serius sangat khawatir tentang uang sehingga mereka tidak bisa bahagia. Kesengsaraan mereka membuat semua orang yang dekat dengan mereka juga tidak bahagia. Hanya jika masalah keuangan mereka terpecahkan, mereka dan orang sekitar mereka bisa bahagia. Sengsara sekali ya. Oke, lanjut. Premis 1. Kita kalau soal kayak gini kita bisa pakai ini ya, ekuivalensi. Nah, di warna dulu.
Ekuivalensi. Tulis di mana ya? Nih, ekuivalensi. Nah, ekuivalensi itu kan rumusnya yang ini ya. Yang P maka Q dia setara sama negasi P atau Q sama jika bukan Q maka bukan P. Terus kita cari premis satunya dulu ya. Makanya dengan masalah keuangan serius, kita bisa ngambil premis satu gini kali ya. Premis satu. Kalau misalnya kita ambil dari sini aja deh. Jika punya masalah keuangan yang serius, terus mereka tidak bisa bahagia gitu ya. Kita kasih tambahin aja jika punya gitu ya, punya masalah keuangan serius, koma, maka mereka tidak bisa bahagia. Ini premis satunya yang itu ya, yang merah gitu ya. Terus kita ganti premis 2. Premis 2-nya premis 2. Kita langsung bikin aja ekuivalensi. Kita ganti jadi ekuivalensinya. Kita ganti jadi misalnya jika bahagia, terus berarti tidak ada masalah tentang uang gitu ya. Tidak ada masalah uang. Terus kita udah dapet ini ya. Jika bahagia tidak ada masalah uang. Terus kita bisa ganti ke soal. Soalnya itu kita lihat dari yang A, hanya masalah serius yang membuat orang tidak bisa bahagia. Ini salah ya. Maksudnya belum tentu masalah serius doang yang bisa bikin orang tidak bahagia. Kalau masalah sepele kan bisa bikin orang nggak bahagia juga ya. Jadi ini salah. Terus yang B, orang-orang yang mau memecahkan masalah keuangan mereka. Ini soal salah ya. Karena akan bahagia ini belum tentu bisa bahagia gitu loh. Jadi ini nggak sama gitu ya. Karena kata bahagia dalam teks belum tentu akan bahagia gitu. Cuma bisa doang, belum tentu bahagia gitu. Belum pasti bahagia. Jadi ini salah. Terus yang C, orang yang tidak memiliki masalah keuangan yang serius akan bahagia. Lah, kalau masalahnya bukan uang tapi yang lain kan salah juga ya. Kan belum tentu bahagia. Bisa aja masalahnya lain gitu kan. Jadi ini salah. Terus yang D, jika orang tidak bahagia, mereka memiliki masalah keuangan yang serius. Jika orang tidak bahagia, nah ini belum tentu. Sama lagi kayak soal pilihan sebelumnya ya. Belum tentu tidak bahagianya karena uang gitu. Jadi ini salah. Terus yang terakhir, jika orang bahagia, wah ini pas nih sama ekuivalensi yang tadi ya. Jika orang bahagia, mereka tidak memiliki masalah keuangan yang serius. Nah ini tuh bisa didapat dari ini ya, ekuivalen ini. Sung. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Ada yang mau ditanya nggak ya? Oke, lanjut yang 10. Nah, yang 10 ini karena waktunya pas-pasan, langsung aku bahas aja. Sebentar. Kak, menyebutkan premisnya bagaimana? Ini nanya nomor 9 apa nomor 10 ya? Si Adi.
9 ya. Oke, kita balik dulu. 9. Menyimpulkan premis. Wah, ini menyimpulkan premis itu paling gampang tuh kalau konteksnya ini ya, kita pengen nyari kalimat mana yang dipakai, paling gampang lihat soal. Kan soalnya kan kalimatnya kan sama-sama aja kan, cuma ganti jika maka atau pakai tidak atau enggak. Jadi paling gampang nyari premis tuh kita cocokin sama PG-nya, kalimat mana sih yang kira-kira bakal ada di soal gitu. Paling gampang. Terus kalau mau nyimpulin premis, uh, premis itu kan sebenarnya yang kita dapat dari soal ya. Cara kita menyimpulkannya ya sebenarnya ya itu tantangan soalnya. Cara kita menyimpulkan premis yang sesuai sama yang diinginkan soal kan, nyimpulin premis kan nggak cuma pakai ekuivalensi ya, ada rumus silogisme, ponens, tolens. Nah itu ya tantangannya di situ. Makanya kalau mau jadi PU ya banyak-banyak latihan soal biar tahu cara nyimpulin premis gimana gimana. Nah, aku lanjut ya, udah 58 nih. Oke, kita baca dulu soalnya. Kalau gini langsung aja. Ini sebenarnya soal ini nanti ujungnya kita pakai silogisme ya. Jadi langsung aku kasih aja mulainya dari mana. Pertama dari sini, apabila harganya naik, maka stok jagung akan cepat menipis atau bahkan habis. Nah ini dari sini sampai sini tuh mana? Apabila harga naik. Nah ini satu ya. Maksudnya premis pertama. Terus kedua, maka stok jagung akan cepat menipis bahkan habis. Wah, kacau ya. Habis stok jagung. Terus yang selanjutnya, sehingga menyebabkan kelangkaan. Ini yang ketiga. Terus lanjut lagi, jika terjadi kelangkaan pada jagung. Benar ya. Oke. Jika salah. Ini maksudnya gini. Nah ini tuh enaknya digabung nih. Kalau ini kan dibilang sehingga dapat menyebabkan kelangkaan, terus sampai kalau sampai kelangkaan, kok salah warna adik-adik. Nah, salah. Kalau misalnya sampai terjadi kelangkaan, dampaknya apa? Dampaknya distribusi jagung menjadi tidak merata. Gitu. Terus yang diminta kesimpulan teks. Nah, kalau soalnya kayak gini, kayak misalnya soalnya kayak ini ya, efek domino ya. Misalnya harga naik, stok jagung cepat menipis. Terus jadi kelangkaan. Kalau kelangkaan, distribusinya jadi tidak merata. Nah, ini kan bisa pakai silogisme karena kayak gini. Pertama tuh, premis satu kita anggap P. Kalau P, maka Q. Maka Q. Q gitu ya. Terus habis kalau Q, lanjutnya jadi apa? Jadi ini ya. Karena kalau stok jagung nipis, terus jadi kelangkaan gitu ya. Kalau sampai kelangkaan, kalau sampai salah. Kalau sampai terjadi kelangkaan, jadi nanti stoknya jadi tidak merata gitu. Itu kurang lebih ya. Ya kurang lebih gitulah. Terus kita lihat jawabannya. Kayaknya karena waktunya udah pas-pasan banget, aku langsung kasih aja. Ini jawabannya itu yang E ya. Kenapa jawaban yang E? Itu bisa kita ambil kesimpulan dari kita pakai ekuivalensi. Ekuivalensinya itu dari yang ini, yang terakhir. Kalau permintaan jagung tidak tinggi, maka distribusi jagung di berbagai wilayah menjadi tidak. Karena harusnya ini kalau nggak salah nih harusnya jadi merata gitu ya. Karena diminta ekuivalensinya.
Terus yang D ini juga salah kalau nggak salah. Iya, yang D ini salah. Terus yang A ini salah karena ini harusnya bukan merata. Ini salah. Terus yang B salah. Yang B salah karena harusnya jadi merata. Nah, jawabannya itu yang C. Karena pakai ekuivalensi yang ini. Yang kita simpulinnya jika P maka S dia bakal ekuivalen sama eh, jika bukan S maka bukan P. Nah, sama ya. Jadi kalau misalnya permintaan jagung tidak tinggi apabila distribusi jagung di berbagai wilayah menjadi merata. Nah, kata apabila ini bakal dalam tanda kutip tuh mindahin gitu. Kalau ada kata apabila, premis yang di depan ini jadi premis kedua, yang di sini jadi premis pertama. Kalau ada kata apabila, jadi kalau ada apabila kita baca premis itu yang dulu. Belakangnya kan distribusi jagung di berbagai wilayah menjadi merata. Ini sesuai ya sama yang S. Yang distribusi jagung jadi tidak merata, dinegasi jadi merata. Terus yang negasi P apabila harganya naik. Nah, di sini kan permintaan jagung tidak tinggi sama kayak ini ya. Permintaan jagung sama harga itu yang nyambungnya itu di sini. Ya, jagung tinggi ya. Jadi negasi P-nya di situ. Ngerti nggak ya? Uh, mau mau lihat slide rumus sama nomor 1. Oke. Bentar ya. Ini nomor 10 udah ngerti nggak ya? Iya, kalau misalnya udah ngerti aku bakal balik ke slide pertama sama rumusnya. Paham ya? Oke. Kalau paham aku balik ke yang itu. Tadi mau rumus. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya. Terus ini ya. Terus ini nomor 1 gitu. Ada lagi yang mau lihat atau mau SS? Oke. Kalau nggak ada, kayaknya aku cukupkan aja sampai sini. Udah lewat 5 menit juga. Jadi untuk hari ini segini dulu. Makasih semua yang udah ikut hari ini ya. Kalian udah